Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Reza, NIM 19060066 dari jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi UNP. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah pemikiran ekonomi. Yang kedua yaitu pemikiran ekonomi masa klasik. Yang pertama, pemikiran ekonomi zaman Yunani kuno. Sesungguhnya persoalan ekonomi sama tuanya dengan keadaan manusia itu sendiri. Akan tetapi bukti-bukti konkret paling awal yang ditelusuri ke belakang hanya hingga masa Yunani kuno. Pada masa Yunani kuno sudah ada teori dan pemikiran tentang uang, bunga, jasa, tenaga kerja manusia dari perbudakan dan perdagangan. Bukti tentang itu dapat dilihat dari buku Republika yang ditulis oleh Plato sekitar 400 tahun sebelum Masehi. Karena dia yang melahirkan pemikiran awal tentang perekonomian, pemikirannya tentang praktik ekonomi banyak dipelajari orang-orang. Gagasan Plato tentang ekonomi timbul secara tidak sengaja dari pemikirannya tentang keadilan dalam sebuah negara ideal. Dalam sebuah negara ideal, demikian kata-kata Plato, Kemajuan tergantung pada pembagian kerja yang ditimbul secara alamiah dalam masyarakat. Pandangan ini mirip dengan pandangan Adam Smith pada kenyataannya. Ide teori division of labor Smith memang berasal dari pandangan Plato perbedaannya. Division of labor oleh Smith dimasukkan untuk memacu pertumbuhan output dan pembangunan ekonomi, sedangkan oleh Plato dimaksudkan untuk pembangunan kualitas kemanusiaan. Lebih lanjut, Plato menjelaskan bahwa ada 3 jenis pekerjaan yang dilakukan oleh jenis manusia yang berbeda-beda pula, yaitu pekerjaan sebagai pengangkut, penganut atau penguasa, tentara, dan para pekerja. Dari ketiga jenis pekerjaan tersebut, bagi Plato, hanya golongan rendah, yaitu kaum pekerja, yang boleh bekerja untuk mengejar laba dan mengumpulkan harta. Sementara itu, penguasa dan tentara tidak bekerja demi harta, maka dari itu mereka dapat mengabdikan diri pada negara. Suatu hal yang dapat dicatat dari masa Yunani kuno adalah bahwa orang sudah mengenal paham hedonisme. Hedonisme merupakan paham materialisme dan mekanistik yang menganggap kenikmatan egoistis sebagai tujuan akhir dari kehidupan manusia. Dengan demikian, semua tindakan atau aktivitas manusia akan dianggap baik apabila tindakan tersebut mendatangkan kenikmatan. Plato dapat dikatakan sebagai orang pertama yang semangat mengecam kekayaan dan kemewahan. Agar setiap orang bisa hidup sejahtera secara merata, manusia perlu mengendalikan nafsu keserakahannya. Teori Plato yang menganggap masih relevan dengan keadaan sekarang adalah pendapatannya tentang fungsi uang. Dalam bukunya Politika, Plato menjelaskan bahwa selain sebagai alat tukar, uang juga fungsi sebagai alat pengukur nilai dan alat untuk menimbun kekayaan. Plato memiliki beberapa orang murid. Salah seorang murid yang paling terkenal adalah Aristoteles. Pemikiran Aristoteles tentang ekonomi jauh lebih maju daripada Plato. Aristoteles dapat dikatakan sebagai orang pertama yang melihat bahwa ekonomi merupakan suatu bidang tersendiri yang pembahasannya harus dipisahkan dengan bidang-bidang lain. Aristoteles juga merupakan orang pertama yang melakukan pemikiran dasar tentang teori nilai, value, dan teori nilai harga. Kontribusi Aristoteles yang paling besar terhadap ilmu ekonomi ialah pemikirannya tentang pertukaran barang dan kegunaan uang. Dalam pertukaran barang tersebut, menurut Aristoteles, kebutuhan manusia tidak terlalu banyak, tetapi keinginan relatif tanpa batas. Dalam mengamati proses ekonomi, Aristoteles membedakannya atas 2 cabang, yaitu kegunaan dan keuntungan. Lebih spesifik, ia membedakan ekonomia dan krematisko Aristoteles. Aristoteles setuju dengan
Oceanomia, tetapi tidak setuju dengan Kremistisia. Secara tugas ia menyatakan tidak suka pada pedagang-pedagang yang datang ke kota, mengeksploitasi petani-petani miskin ke desa-desa. Selain Plato dan Aristoteles, pemikir masa Yunani kuno yang harus disimak pendapatnya adalah Xenophon. Dari tahun 1940 sampai 355 Masehi. Kata-kata ekonomi adalah ciptaan Xenophon. Karya utamanya adalah On the Means of Improving, The Revenue of the State of Athens. Dalam buku tersebut, Xenophon menguraikan bahwa Athena yang mempunyai beberapa kelebihan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Athena adalah kota pusat perdagangan yang memiliki iklim yang sangat nyaman. Yang kedua, pemikiran kaum skolastik. Menurut Landrat tahun 1976, baru sejak abad ke-15 ketika masyarakat petani Eropa memulai proses industrial dan cabang ilmu sosial yang berhubungan dengan analisis ekonomi muncul. Kemunculan tersebut karena lahirnya pemikiran-pemikiran ekonomi dari kaum skolastik. Ciri utama dari aliran pemikiran ekonomi skolastik adalah kuatnya hubungan antara ekonomi dengan masalah etis serta besarnya peranan pada masalah keadilan. Hal ini tidak lain karena ajaran skolastik mendapat pengaruh yang kuat dari ajaran gereja. Pada zaman pertengahan, ajaran-ajaran gereja memang jauh lebih didominasi dibandingkan ekonomi. Begitu juga kontribusi khusus penulis-penulis. Medieval terhadap teknik teori ekonomi lemah. Asumsi-asumsi merek adalah bahwa kepentingan ekonomi adalah subordinal dari pengalaman salvation dan bahwa perilaku ekonomi adalah satu aspek perilaku pribadi yang terikat dengan aturan-aturan moralisme. Ada dua orang tokoh utama dalam aliran skolastik, yaitu St. Albert Magnus dan St. Albert Thomas Aquinas. Albert Magnus seorang filsuf religius dari Jerman. Salah satu pedagang yang terkenal adalah pemikirannya tentang harga yang adil dan pantas. Tokoh kedua yang dikenal lebih luas yaitu Thomas Aquinas yang merupakan seorang teolog dan filsufus Italia. Ajaran Thomas dipengaruhi oleh pandangan Aristoteles serta ajaran Injil. Dengan latar belakang ini tak heran kalau ia sangat mengutuk bunga dan memonis sebagian riba. Yang ketiga, era merkantilisme merkantilisme. Hingga saat ini belum ada kesepakatan apakah merkantilisme dapat disebut aturan atau konsep ekonomi atau tidak. Istilah-istilah merkantilisme berasal dari kata merchant yang berarti perdagangan. Menurut paham merkantilisme, setiap negara yang keinginan untuk maju harus melakukan perdagangan dengan negara lain. Sumber-sumber kekayaan negara akan diperoleh melalui surplus perdagangan luar negeri yang akan diterima dalam bentuk emas atau perak. Bagi penganut merkantilisme, sumber kekayaan akan diperoleh melalui perdagangan luar negeri. Paham merkantilisme banyak dianut dengan negara Eropa pada abad ke-16, antara lain Portugis, Spanyol, Inggris, Prancis, dan Belanda. Suatu hal yang pantas dicatat selama era merkantilisme ialah tidak hanya perekonomian maju pesat, perkembangan literatur juga meningkat dengan sangat pesat. Masa merkantilisme ditandai sebagai periode masing-masing yang menjadi ahli ekonomi bagi dirinya sendiri. Tokoh-tokoh yang berpengaruh dalam merkantilisme sangat banyak. Beberapa tokoh yaitu Jean Bodin, Thomas Mun, Jean Baptiste dan lain sebagainya. Jean Bodin dari tahun 1536 sampai 1596. Ilmuwan berkebangsaan Prancis itu ialah orang yang pertama secara sistematis mengajikan teori tentang uang dan harga. Menurut Bodin, bertambahnya uang yang diperoleh dari perdagangan luar negeri dapat menyebabkan naiknya harga barang, juga dapat disebabkan oleh praktik monopoli serta pola hidup mewah di kalangan kaum bangsawan dan raja-raja. Thomas Mun dari tahun 1571 sampai 1641.
adalah seorang saudagar kaya dari Inggris yang banyak menulis tentang perdagangan luar negeri. Buku-bukunya yang tulis antara lain adalah tentang perdagangan luar negeri. Yang ketiga, Jean Baptiste dari 1619 sampai 1683. Bukanlah ahli ekonomi melainkan pejabat negara Prancis yang kedudukannya sebagai menteri utama di bidang ekonomi dan keuangan dalam memerintah Raja Louis ke-16. Pada masa itu, perdagangan luar negeri dianggap sebagai sumber utama kedudukan kaum sebagai saudagar yang sangat penting. Yang keempat, David Hume dari 1711 sampai 1776. Lebih dikenal sebagai filsuf daripada pakar ekonomi yang merupakan kawan dekat Adam Smith. Kontribusinya terhadap pemikiran ekonomi cukup besar. Salah satunya buku yang ditulis tentang Hume adalah tentang harga-harga yang sebagian dipengaruhi oleh jumlah barang dan sebagian lagi ditentukan oleh jumlah uang. Yang keempat, mazhab fisiokratis. Kaum fisiokrat menganggap bahwa sumber kekayaan yang sangat nyatanya adalah sumber daya alam. Ia menyebabkan aliran ini dinamai aliran psikotris, yaitu perdagangan dari dua harta, yaitu fisik yang berarti akan alam, yang berarti kekuasaan, yang berarti psikotris yang berarti mereka yang percaya pada hukum alam. Diciptakan oleh Tuhan penuh keselarasan dan kehormatan yang berlaku kapan saja, di mana saja dan situasi apapun. Kaum psikotrat percaya bahwa sistem perekonomian juga mirip dengan alam yang penuh harmoni. Dengan demikian, setiap kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhannya masing-masing juga akan selaras dengan kemakmuran masyarakat banyak. Beri manusia kebebasan dan biarkan mereka melakukan yang terbaik bagi dirinya masing-masing. Pemerintah tidak perlu campur tangan dan alam akan mengatur semuanya. Baiklah, itulah penjelasan tentang saya dari pemikir teori kuno. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.